Al-Fatihah. Kita yang hadir pada sore ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Al-hadhihi niyyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Allah jika cinta dan sayang kepada kita, maka Allah panggil malaikat Jibril dan dia berseru. Ini yang kemarin ya. Wahai Jibril, aku suka kepadanya, maka sukailah dia. Maka malaikat Jibril jadi ikut suka kepadanya karena atas perintahnya siapa? Allah. Lalu malaikat Jibril berseru di atas langit, ya ahlas samawat wa ya ahlal arda. Wahai penghuni langit dan bumi, Allah suka kepadanya, maka sukailah dia. Maka semua makhluk tidak terkecuali jin dan malaikat jadi ikut suka, ikut sayang, ikut cinta. Barangkali suka ya, lebih familiar mengucapkannya. Jadi manusia dan malaikat juga jin dan semua makhluk akan suka kepada seseorang manakala Allah apa tadi? Suka, cinta ya. Jadi pengen disukai manusia, pengen disukai sama semua makhluk, terkhusus juga malaikat, maka syaratnya harus dicintai sama siapa? Allah. Itu sudah dalam rumusan hadis Sahih Muslim. Makanya siapapun termasuk diri saya atau siapapun pengajar atau ustadz, baiknya jangan berharap dicintai sama jamaah, tapi jadilah manusia yang dicintai sama siapa? Allah. Ini kalau Allah sudah suka sama kita, semua makhluk tidak terkecuali jamaah akan jadi cinta. Jangan sekali-kali mencari cintanya manusia, tapi carilah cintanya Allah. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah ngebahas amalan yang mendatangkan cintanya Allah. Yang pertama adalah kita dekatinya bukan hanya dengan wajib. Ya, benar ya? Kita dekatinya dengan ibadah apa? Sunnah. Nah, ibadah sunnah yang kita kerjakan siang ini, saat ini adalah puasa. Sekarang ini nih ya. Puasa insya Allah. Saya yakin pada puasa karena tidak ada minuman di depannya. Makanya pada tidak puasa, tapi siang di waktu zuhur pada makan, wallahu a'lam bishawab. Ya, itu. Jadi saya berharap dekati Allah dengan ibadah sunnah. Kalau mendekati Allah dengan ibadah wajib, itu memang sudah kewajiban kita sebagai manusia. Maka puasa Ramadan wajib puasa, itu sudah kewajiban kita. Tapi perbanyak lagi ibadah puasa sunnahnya. Enggak Senin Kamis, enggak puasa Nabi Daud, juga enggak puasa Ayyamul Bid. Silakan saja. Tapi kalau saya mengamalkannya Senin Kamis, maka saya berharap teman-teman jamaah semuanya enggak putus puasa Senin Kamisnya. Itu jadi ya. Nah, cuman kita kemarin ngebahasnya enggak fokus ke puasa, tapi sholat. Makanya ibadah yang mendatangkan cintanya Allah, kita tidak cukup dengan ibadah wajib. Kita enggak cukup dengan ibadah sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh, tapi dekatilah dengan ibadah apa? Sunnahnya. Dan sholat sunnah itu kita udah bahas terbagi menjadi dua. Ingat ya kemarin? Rawatib dan ghairu rawatib. Apa itu rawatib? Tes dulu ah. Ya Allah, mudahkan ya Allah. Pak Wawan mah enggak datang kemarin, jadi saya enggak tanya Pak Wawan. Ya, Pak Ustadz Wawan saya enggak tanya ya. Ini yang sebelah yang datang aja nih Ustadz Wawan. Ya, siapa itu? Bagaimana itu? Apa itu sholat rawatib? Sholat rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan karena ada kaitannya dengan ibadah sholat wajib. Maka adanya rawatib karena adanya sholat zuhur. Maka rawatib itu apa Ustadz? Rawatib itu adalah sholat sunnah yang dikerjakan sebelum atau sesudah wajib. Ingat nggak kemarin itu? Ingat ya? Nah, kemarin kayaknya pas banget ya jawabannya, cepat sekali ya. Setelah ditinggal 1 bulan lupa lagi nih ya. Qobliyah dan apa? Ba'diyah. Benar kemarin ingat ya? Nah, itu sholat sunnah rawatib 10 atau 12 rakaat. 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah
maghrib, 2 setelah isya, dan 2 sebelum apa? Subuh. Tapi enggak 10 Ustaz, 12 ya enggak apa-apa. 4 sebelum zuhur dengan 2 salam, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, dan 2 sebelum subuh. Ustaz, saya setelah zuhurnya enggak 2, 4 ya enggak apa-apa. 2-nya itu tambahan, bukan rawatib, tapi khairu rawatib. Bisa dipahami nggak semuanya nih? Ya, nah tapi sholat-sholat sunnah yang paling utama dari sekian banyak sholat-sholat sunnah yang saya lingkari kemarin di whiteboard adalah sholat sunnah yang paling utama, yaitu apa? Sholat tahajud. Masya Allah, jawabannya luar biasa. Gampang sholat tahajud ya. Jadi sholat sunnah yang paling utama adalah sholat sunnah apa tadi? Nah sekarang tes dulu nih Pak Zul, Pak Anto dan semua. Kenapa sholat sunnah tahajud kalau boleh dibandingkan lebih utama ketimbang duha atau qobliyah, ba'diyah atau sholat sunnah yang lain? Karena tantangannya besar, luar biasa ini. Karena pakai logika juga mudah ya. Jadi kalau gitu gimana? Karena sholat sunnah tahajud tantangannya lebih apa? Lebih besar. Dan saya lihat dari aura wajah sebulan saya tidak hadir ke sini sudah berubah auranya. Kenapa Ustaz? Insya Allah pada rajin sholat-sholat sunnahnya, pada bercahaya. Karena ada lampu 2 biji apa 3 ini mancar ya. Dah itu sholat sunnah. Bisa dipahamin ya. Sekarang materi yang baru. Apalagi amalan yang mendatangkan cintanya Allah. Amalan yang mendatangkan cintanya Allah adalah yaitu as-sholatu ala waktiha. Pak Anto entah kapan yang gede itu Pak Anto tuh. Enggak apa-apa. Oh iya nggak apa ya. Jadi yang kedua yang mendatangkan cintanya Allah adalah apa? As-sholatu apa? Ala waktiha. Sholat apa? Di awal waktu. Ini sholat yang Allah, amalan yang mendatangkan cintanya Allah, berusaha sholatnya apa? Di awal waktu. Sholat di awal waktu berarti dia itu mendahulukan kepentingan Allah ketimbang kepentingan yang lain. Itu garis bawah itu. Sholat di awal waktu berarti dia telah mendahulukan urusan atau kepentingannya siapa? Allah ketimbang kepentingan yang lain. Semoga teman-teman bisa berangkat haji ya, atau minimal berangkat umroh ya. Ketika di tanah suci panggilan azan dikumandangkan, maka toko-toko diwajibkan untuk apa? Tutup. Tapi toh rezekinya juga masih banyak aja. Berarti berapa banyak orang yang barangkali punya pandangan nanti kalau ditutup karena sholat di awal waktu nanti rezekinya akan meleset. Itu kan pandangan dunia, hitungan-hitungannya dunia. Barangkali ditunda karena kebutuhan zuhur kurang lebih 1/4 jam, kerugian sekian, tapi bagi Allah, Allah akan gantikan dengan keuntungan berlipat ganda. Karena kita mendahulukan siapa? Allah. Titik 2. Sholat di awal waktu, apa yang terjadi Ustadz? Yang pertama, yang kita bahas, maka Allah jadi apa? Cinta. Maka yang mendatangkan cintanya Allah adalah sholatnya di mana? Di awal waktu. Dan syukur-syukur, dan bukan syukur-syukur, maka baiknya bukan di rumah, bukan di ruangan, tapi baiknya di mana? Berjamaah, di musola atau di masjid. Silakan dicatat ya. Apa tempat hitungannya jamaah? Tempat yang hitungannya jamaah adalah tempat tersebut dikumandangkan azan 5 waktu dan khalayak ramai mendatangkan tempat itu. Saya ulangi, tempat yang hitungannya jamaah adalah maka tempat itu dikumandangkan azan berapa waktu tadi? 5 waktu dan khalayak ramai mendatangkan tempat itu. Jadi kalau umpama Bapak Ibu punya ruangan khusus di satu tempat di rumah, kemudian berjamaah di awal waktu, itu hanya meraih pahala awal waktu sebenarnya ya, awal waktu. Tapi baiknya bertempat dikumandangkan azan 5 waktu dan tetangga khalayak ramai mendatangkan tempat itu, dikenal musola atau apa? Masjid. Ikuti saya ya. Qala Rasulullah ahabbul biladi indallahi al-masajid. Tempat yang paling Allah sukai adalah masjid. Itu perlu kita garis bawahi. Tempat yang paling Allah sukai adalah apa? Masjid.
Ya, apalagi datangnya itu sebelum azan. Wah, ini masya Allah nih. Dia telah menunggu panggilan azan. Apalagi diincarnya, dia berharap barisan paling depan sebelah kanan. 3 ya. 1, datangnya sebelum azan. Berarti dia menunggu sholat. Orang yang datangnya sebelum azan menunggu sholat, maka dia meraih doa dari para malaikat. Siapa manusia yang dapat doa dari para malaikat? Banyak. Di antaranya adalah yang datang ke masjidnya sebelum apa? Azan dikumandangkan. Jadi dia menunggu panggilan azan. Cuman bukan berarti jam 10 udah di masjid sebelum zuhur, kelamaan. Artinya bisa disesuaikan 5 menitan deh atau 7 menitan sudah berada di mana. Makanya kalau kita pahami ketika sholat Jumat datang paling awal dapat pahala seperti bersedekah seekor onta. Itu kan sungguh luar biasa. Berarti kalau begitu usahakan datangnya di masjid sebelum azan. Maka dia mendapatkan doa dari siapa tadi? Para malaikat. Allahumma gfir lahu warhamhu, ampuni dia dan sayangilah dia. Ustaz, itu kan doa jenazah, iya, tapi itu masuk dalam doa orang-orang yang didoakan malaikat sebelum azan dia sudah di masjid. Yang kedua, barisannya paling depan. Maka berharap jangan barisan kedua kalau sholat, tapi barisan yang paling. Orang yang berada di barisan paling depan mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan ampunan Allah dan dapat doa dari para malaikat Allah. Dan yang ketiga, yaitu siapa? Maka bukan hanya menunggu panggilan azan, juga berada di barisan paling depan, tapi berharap isilah barisan sebelah kanan imam. Sebelah apa tadi? Kanan. Yuk sama-sama yuk. Sholatnya di awal waktu. 2. 1, menunggu panggilan apa? Azan. Yang kedua, barisannya diusahakan paling apa? Depan. Ini bagi laki-laki ya. Tapi perempuan gimana? Memang ada satu hadis, sebaik-baik barisan bagi laki-laki paling depan dan yang paling perempuan paling belakang kalau ada fitnah. Tapi jika tidak ada fitnah, terbatas atau tertutup dengan hijab dan tidak menimbulkan fitnah, apalagi zaman sekarang udah modern ada temboknya, maka tetap perempuan barisan paling depan lebih utama. Itu ya, bisa dipahami semuanya ya. Jadi yang pertama yaitu menunggu panggilan apa? Azan. Berharap sholatnya di barisan paling apa? Depan. Dan yang ketiga berada di paling depan sebelah kanan. Berarti ini imam, dia di sebelah kanannya ya. Itu sungguh luar biasa. Dan banyak orang yang mengamalkan ini, ada satu keistimewaan, kelebihan yang dia dapatkan. 1, 2. Orang yang sholatnya di awal waktu, apa yang terjadi? Nabi bersabda, la yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yu'akhiruhumullah. Orang yang suka mengakhirkan waktu sholat, maka Allah pun akan mengakhirkan mereka menuju surga. Berarti kalau boleh dibalikan, orang yang berada di awal waktu berarti Allah utamakan masuk apa? Surga. Coba ke saya sebentar ya. Sebentar ya. Ini hadisnya nih, saya tulis nih. Bawa kitabnya berat. Nih, tuh. Kelihatan nggak? Enggak. Ini yang ini kecil. La yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yu'akhirahumullah. Barang siapa yang suka mengakhirkan waktu sholat, Allah akan mengakhirkan dia masuk surga. Kok Allahu Akbar? Sering Mas. Oh jangan sering Pak Anto ya. Oh, satu tim kita ini. Karena kerjaan sibuk kali ya. Tapi ya ini kan hidayah buat kita ya. Nah, Masya Allah, berarti yang memprakarsai pengajian ini Pak Anto, Pak Zul, insya Allah tambah pahala yang berlipat. Karena apa? Karena mengajak kebaikan. Jadi umpama nih, sholat zuhur kan jam 11, jam 12 lewat 9. Ya, sementara sholat asar jam 3 lewat 20. 29. Sebenarnya sholat zuhur jam 3 pun sah. Kenapa? Karena belum masuk waktu asar. Sah itu, bahkan karena faktor make up yang khawatir luntur, nggak mau wudhu lagi, makanya wudhunya sekali aja. Iya, tapi ingat Allah akan mengakhirkan dia masuk surga. Berarti dia dibelakangkan. Siapa yang diutamakan? Nah sini yuk. Ini kan gini. Orang yang mengakhirkan waktu sholat, Allah akan mengakhirkan dia masuk apa? Surga. Ya, kalau kita pakai pemahaman mafhumul muwafaqah.
Namanya pemahaman yang cocok, mafhumul muwafaqah. Kalau kita balik nih berarti orang yang di awal waktu, ya Allah mudahkan. Gimana Geri? Orang yang oh subhanallah, ada Ustaz Zul di sini. Masya Allah ya. Kan kalau yang diakhirkan, dia diakhirkan masuk apa tadi? Surga. Lah kalau umpama diutamakan, diawalkan, maka kalau begitu orang-orang yang masuk surga yang diutamakan dan didahulukan adalah dia yang sholatnya. Nah, dua, tolong tulis ya. Orang yang sholat di awal waktu, yang pertama Allah jadi apa? Cinta. Yang kedua, orang yang sholatnya di awal waktu, apa yang terjadi? Maka Allah utamakan dia akan masuk apa? Surga. Gini dong, sama-sama yuk. Bareng-bareng, ya Allah. Iya bareng-bareng. Insya Allah, saya janji sholat di awal waktu. Berikan kemudahan. Nah, amin. Udah janji barusan, hati-hati. Insya Allah ya. Nah, nanti kita akan bahas gimana solusi yang terbaik untuk menghadapi ini semuanya. Yang penting selama ada usaha, ada jalan kemudahan. Dah yuk, yang kedua ya. Mau nggak surga diutamakan? Beda loh teman-teman semua. Pokoknya orang yang sholatnya di awal waktu mendahulukan Allah tuh dari aura inner beauty mancar ke muka tuh sudah beda. Kenapa? Karena dia lebih mengutamakan kebutuhan Allah. Dua, Allah jadi sayang. Kedua, surga diawalkan. Pelan-pelan ya. Orang yang sholat di awal waktu, Allah jadi apa? Sayang. Yang kedua, surga diapakan? Diawalkan. Tiga, yadkhuluna jannata min ummati sab'una alfan bighairi hisab. Ke whiteboard yuk sama-sama lihat. Nabi mengatakan ada 70.000 umatku masuk surga tanpa dihisab. Orang masuk surga umatnya Nabi ada 3. Dihafalkan ya, tidak tulis dulu Bapak Ibu semua. Tanpa dihisab, setelah dihisab, setelah diazab. Tanpa dihisab, setelah dihisab, tanpa. Bingung saya jadinya. La ilaha illallah. Nah, ya Allah. Ini salah jamaah apa salah ustadznya ya? Salah ustadznya, baru kali ini jamaah yang nyalakan ustadz ya. Orang yang sholat umatnya Nabi masuk surga ada 3. Tidak melalui proses apa? Hisab. Di sini bahasa gampangnya saya doang ya, biar kita semua paham ya. Catatan amal hanya dilihat oleh para malaikat sebagai formalitas. Setelah itu ditutup. Maka disilakan masuk surga tidak melalui proses hisab. Itu yang pertama. Yang kedua, surga melalui proses apa tadi? Ini bahaya juga ini. Karena orang yang prosesnya hisab teliti akan mengkhawatirkan dirinya. Yang ketiga, masuk surga setelah diapakan dia? Diazab dulu. Umat Islam semua pasti surga kok. Semua umat Islam pasti surga, cuman masalahnya cepat atau lambat itu semua masalahnya. Enggak kekal. Bismillah. Enggak kekal. Garis bawahi ucapan saya. Orang Islam yang masuk neraka tidak kekal. Tidak apa? Tapi juga bukan berarti tidak kekal seenaknya maksiat. Ini yang perlu kita tekankan. Berarti kalau begitu masuk surga tanpa dihisab jumlahnya berapa? Ada sahabat Rasul namanya Uqashah bin Mihsan. Siapa namanya? Saya tulis di sini. Uqashah bin Mihsan. Sini dah, bareng-bareng. Uqashah bin Mihsan. Dia angkat tangan. Ya Rasul, ud'uni minhum. Wahai Rasul, doakan aku biar termasuk 70.000 surga tanpa dihisab. Siapa yang minta nih? Rasul mendoakan, Allahumma ja'alhu minhum. Ya Allah, jadikan Uqashah termasuk golongan surga tanpa dihisab. Makbul tidak? Nggak makbul nggak doa Nabi? Makbul. Dikurangin 1 Uqashah. Kok pakai iya? Berkurang kita. Astagfirullahaladzim ya Allah. Dikurangin 1 Uqashah. Jadi berapa nih? 60? Sama-sama dong. 60, 9.000, teruskan lagi. 99. Oh 9 ya, saya udah tahu. Orang-orang kantor saya hitungannya akurat semua. 990 berapa nih? Bener ya, bener gini ya. 69.000 berapa? 990. Sahabat yang lain
taruh catatan, taruh dulu handphone, taruh sebentar ya. Sahabat yang lain angkat tangan. Ya Rasulullah, ud'uni minhum, doakan aku juga seperti Ukasyah. Kata siapa nih? Nabi mengatakan sabakoka bika Ukasyah. Apa? Sabakoka bika Ukasyah. Sini deh, bareng-bareng. Sabakoka bika Ukasyah. Engkau telah didahulukan Ukasyah. Dua fokus. Yang lain apa tadi? Minta doa. Sebentar ini ya. Kan yang minta doa biar surga tanpa dihisab siapa ini? Ukasyah. Bapak maju yuk. Yang belakangan. Enggak harus maju pokoknya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa namanya, saya lupa ini. Oh, Bong, bukan siapa? Ustaz Taufik Hidayat. Tuh, samping Ustadz insya Allah ke bawah bacaan Quran bagusnya ya. Ustadz Wawan dikenal masya Allah tak kagum dengan tajwid beliau. Dah terusin lagi ya. Sampai mana tadi itu? Ya Allah, sabar sore-sore kayak begini kita ya. Emang Ustadz itu nggak boleh ambekan, capek kalau Ustadz ambekan. Karena kadang ngadepin jamaah macam-macam, satu hari aja beda-beda macam-macam. Tapi saya mengerti karena jamaah yang depan saya ini saking pinternya sampai lupa. Yuk, 70.000 surga tanpa diangkat tadi. Hisab. Lalu Ukasyah minta didoakan oleh Nabi, dikurangi berapa Ukasyah? Sisa berapa? 990. Sahabat yang lain pada minta juga seperti siapa? Tapi apa jawaban Rasulullah? Fokus ya. Sabakoka bika Ukasyah. Kalian sudah didahulukan oleh Ukasyah. Kalau begitu didoakan nggak? Ini pada Taufik doakan Ustaz, saya doakan. Yang lain doakan ke Ustaz, saya bilang kalian sudah didahulukan sama Taufik. Tapi belakangan, astagfirullahaladzim. Ya Allah, emang datangnya belakangan kali dia ya. Tapi nggak ada dalil orang belakangan pengajian dibelakangin ke surga, nggak ada dalilnya itu. Dalilnya nggak ada ya. Dalilnya nggak ada. Tapi kalau datang ke majelis taklim ada dalilnya. Nanti kita akan bahas ya. Lagi pengajian, tiba-tiba datang 3 orang. Nah, ini panjang nih ceritanya nih. Apa yang terjadi Ustaz? Datang 3 orang, yang satu duduk di paling depan, yang satu malu duduknya di belakang, dan yang satu pergi. Mau bahas nggak? Bahas nggak nih? Bahas ya. Ini jangan dibilang dhaif dalam buku Muntakhab Ahadits. Nabi sedang di mana? Masjid. Ini kan majelis nih, tempat duduk taklim pengajian ilmu. Nabi sedang di masjid, tiba-tiba ada berapa orang tadi? Masuk ke masjid. Dari 2 orang ikut pengajian, yang satu apa? Yang 2 dia isi barisan paling apa? Dan yang ketiga, yang kedua dia masuk, yang pertama ngisi yang paling, yang kedua belakang, kemudian yang ketiga. Nah, apa yang terjadi? Maka yang depan kata Nabi fa'awahullahu ta'ala, dia minta perlindungan kepada Allah, maka Allah akan melindungi dirinya. Jadi yang datangnya telat ngisi paling depan itu dilindungi sama Allah. Sabar dulu ibu, bapak sabar dulu. Enggak, jangan berusaha sama ustaz dong, astagfirullahaladzim ya. Jadi yang datangnya telat isi paling apa tadi? Dapat apa? Yang kedua dia malu depan, fastahya, istihya, malu. Fastahyallahu minhu, maka Allah pun malu untuk tidak menurunkan rahmat. Bisa dipahami nggak nih? Yang satu telat paling depan dapat apa? Perlindungan. Dan yang kedua telat di belakang dapat apa? Rahmat. Yang ketiga, ngapain pengajian? Fa'aradallahu anhu, Allah pun akan berpaling dari dirinya.
Maka taufik dapat apa? Perlindungan. Yang datang belakangan aja dapat perlindungan paling depan, apalagi kita yang paling duluan. Itu nyambungnya. Makanya dapat apa dia? Perlindungan. Sama-sama ya. Yang datang belakang ngisi barisan paling apa tadi? Depan dapat apa? Jadi kalau begitu amalan penolak bala taufik semua, bukan hanya sedekah. Ucapan garis bawahi ya. Amalan penolak bala bukan hanya sedekah. Amalan penolak bala adalah datang ke pengajian isi barisan apa? Itu udah harga mati dalam Islam. Kalau pengajian duduknya paling depan, itu apa yang terjadi? Amalan penolak bala. Ya, yang datang telat paling depan duduknya dapat perlindungan, apalagi kita yang datang duluan, apalagi nungguin jamaah. Ada nggak Ustadz nungguin jamaah? Ada. Di mana? Barusan ya Sriwawan ya. Cuman di sini jarang-jarang saya nungguin jamaah. Ya harus sabar, jangan ambekan gitu jadinya ya. Dah kembali lagi ya. Jadi taufik dapat apa tadi? Datang lagi nanti telat, malu ke depan, dapat apa tadi? Rahmat. Yang males pengajian maka dia apa? Allah akan berpaling. Jelas semuanya ya? Nah, sekarang kembali lagi. Sabakoka bika Ukasyah, kalian sudah didahulukan sama Ukasyah. Doakan enggak? Enggak. Jelas enggak maksud saya ini? Ya Rasul, doakan aku seperti Ukasyah. Kata Rasul, kalian sudah didului Ukasyah. Doakan enggak? Nabi enggak mendoakan yang lain. Kalau yang lain didoakan semuanya, bagaimana buat umatnya Nabi yang berikutnya? Jadi cuma apa ini? Satu, fokus ya semua ya. Tapi angka 70 bukan angka akhir. Dalam hadis yang lain dikatakan setiap satu orang dari 70.000 bawa lagi 70.000. Jelas ya semua nih? Berapa surga tanpa dihisab? 70.000. Tapi setiap satu orang dari 70.000 bawa lagi teman-temannya 70.000 orang, bawa lagi kerabat 70.000 orang. Nyambung nggak? Ini yang mungkin. Ya Allah, berikan saya kesabaran ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Dipalingkan. Masuk surga tanpa dihisap berapa tadi jumlahnya? 70.000. Ukasyah kan minta doa. Didoakan enggak? Doakan. Kan segitu sisanya tuh. Yang lain minta doa tapi enggak diapakan. Karena sudah didahulukan sama siapa? Kamu sih telat, makanya duluan minta doakan, aku akan doakan. Gitu kalau boleh saya bilang ya. Nah, tapi angka berapa ini tadi nih? Angka ini bukan akhir angka. Udah bukan akhir. Sementara umat Islam saat ini 1,5 miliar. Tuh, memperebutkan berapa? Ini bukan angka akhir. Nabi mengatakan dalam hadis Imam Ahmad, setiap satu orang dari 70.000 nih, dia bawa lagi 70.000 orang. Kalau umpama taufik masuk ke sini nih, umpama semoga nyata ya. Amin kan ya. Amin kan? Amin udah Pak, amin. Ya Allah, sabar ya Allah. Kalau dia umpama masuk dari sini nih, maka taufik bawa lagi berapa orang tadi? Maka 70.000 orang dikali 70.000 orang. Dan saya udah ngitung, jangan ngitung sekarang, 4,9 miliar. Nyambung nggak sebenarnya? Jelas ya? Jelas ya? Jelas ya? Kalau umpama Pak Anto masuk 70.000, dia bawa berapa? Nah, ini dapat rahmat dari Allah. Nggak jadi kabur Pak. Dapat apa dia? Dapat apa dia? Kenapa dapat rahmat? Iya, nggak jadi rahmat itu. Iya, jadi apa nih? Bisa dipahami nggak semuanya? Jadi berapa total semua surga tanpa dihisab kalau dilipat gandakan? Jadi tapi ada pendapat setiap 1.000 orang bawa 70.000. Ada dua ya hadisnya. Pertama, setiap satu orang bawa berapa? 70.000. Yang kedua, setiap satu orang bawa berapa? 10. Maaf, setiap satu orang bawa berapa tadi? 70. Setiap satu orang bawa 70.000. Ya, setiap satu orang bawa 10.000.
Setiap satu orang bawa 70.000. Setiap satu orang bawa 1.000. Tadi saya ngomong gimana? Iya. Benar ya? Setiap 1.000 orang. Setiap satu orang bawa 70.000. Yang kedua setiap satu orang bawa 1.000. Berarti kalau begitu nih ada terjadi perbedaan pendapat. Tapi kalau saya merujutnya, yaitu setiap satu orang bawa berapa? Jadi kita bisa masuk gak ke sini? Nggak, jangan ragu dong. Bisa masuk apa enggak? Insya Allah. Semangat dong. Bisa masuk apa enggak nih? Bisa. Bukan nggak mustahil. Nanti tiba-tiba Hashim Adnan, Ustadz Wawan, ke surga, kalian berdua surga lah, surga tanpa dihisab. Amin kan? Amin. Ya, bisa apa enggak? Bisa. Apa syaratnya Ustadz? Sama-sama. In aqomas sholata. In aqomas sholata. Allah. In aqomas sholata. Ala waktiha. Jika kalian sholatnya di awal waktu, bareng-bareng ya. Allah u'adzibahu, tidak akan Allah azab. Dua. Wa ana udkhilahul, sama-sama. Wa an udkhilahul jannata bighairi hisab, maka akan dimasukkan ke surga tanpa dihisab. Jadi amalan yang membuat kita surga tanpa dihisab adalah bahkan tidak akan pernah merasakan apa? Azab. Bisa dipahami semua? 3. Orang yang sholatnya di awal waktu dapat apanya Allah? Cinta Allah. Ulangin ya. Yang pojokan pakai kemeja, tolong diulangi. Apa keutamaan sholat di awal waktu? Pertama, mudahkan ya Allah, Masya Allah. Sini ya, maaf ya, kemarin udah dibahas ya. Ada iblis masuk ke kapal Nabi Nuh. Pernah dibahas belum? Yang kemarin? Iblis masuk ke kapal siapa tadi? Nabi Nuh. Pas siapa namanya Pak? Syarif. Iblis masuk ke kapal Nabi Nuh. Diusir sama Nabi Nuh. Apa jawaban iblis? Dahul tuli usiba kulubika. Aku akan ganggu umatmu wahai Nuh. Jasadnya di kapal samamu, tapi pikirannya sama aku, kata iblis. Pelan-pelan. Jasadnya sama siapa? Nabi Nuh. Tapi pikirannya? Iblis. Ini teman-teman, Syarif, Taufik, siapa namanya? Hari. Di mana sekarang jasadnya nih? Sini. Tapi saya nggak tahu jasadnya di sini, tapi pikiran kemana-mana. Ada nggak di pengajian Ustaz lagi tausiah nyender merem tidur? Ada nggak? Ada. Hati-hati. Ada nggak Ustaz lagi tausiah mainkan handphone? Ada nggak? Saya khawatir jasadnya di sini, pikirannya ke bawah setan. Maka saya berharap semua pahalanya gede 700 kali lipat. Bisa dipahami semuanya? Bisa dipahami? Yuk ulangin. Apa keutamaan sholat di awal waktu? Yang pertama, Syarif semuanya. Taufik yang pertama, dapat cinta siapa? Yang kedua, diutamakan masuk apa? Surga. Yang ketiga, masuk surga tanpa di apa? Bisa. Yuk bareng-bareng. Orang yang sholat di awal waktu, yang pertama dicintai Allah. Yang kedua, diawalkan, diutamakan. Dan yang ketiga, masuk surga tanpa di. Coba tes kemarin dah. Apa amalan penambah rezeki? Yang kemarin tuh hadir. Kagak ada. La ilaha illallah. Hadir mana? Hadir di majelis penambah apa? Rezeki. Ya. 3. Sekarang kalau begitu orang yang sholatnya di awal waktu dicintai Allah, tambahkan lagi bukan 3. Dari hadis tadi tidak akan azab, bukan ajab. Diapakan? Azab. Yuk, pertama Allah jadi cinta, kedua tidak di sorga diutamakan, ketiga masuk sorga tanpa diapakan hisab, dan yang keempat tidak akan pernah diapakan diazab. Ya Allah, semoga ya dengan hadir ke pengajian ini semakin barokah ilmunya teman-teman semuanya. Masya Allah, pada mencatat. Subhanallah. Sudah? Ini amalan yang berapa nih? Kedua. Apa amalan yang mendatangkan cintanya Allah? Yang pertama, dekati Allah dengan ibadah sunnah. Dan yang kedua, sholatnya di awal waktu. Ketiga,
amalan yang mendatangkan cintanya Allah yaitu istiqomah. Ini saya hapus ya. Nah, apa tadi? Nah, silakan handphonenya tidak dipakai buat yang lain dulu, dicatat dulu. Ini insya Allah ada barokahnya buat kita semua. Apa tadi? Istiqomah. 3 ya. Istiqomah. Apa? Istiqomah. Amalan yang mendatangkan cintanya siapa nih? Allah. Angkat suaranya yuk. Qala Rasulullah yuk. Ahabbul a'mal indallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang pertama, amalan yang sangat Allah sukai adalah dikerjakan rutin meskipun sedikit. Benar ya? Dikerjakan rutin meskipun sedikit. Lebih baik tiap malam tahajud 2 ketimbang 8 rakaat tapi tahajudnya sebulan sekali. Jelas semuanya ya? Lebih baik duha setiap hari duha ketimbang 12 rakaat tapi duhanya 2 bulan sekali. Lebih baik kita baca Quran setiap hari 1 juz ketimbang langsung 8 juz tapi bacanya seminggu sekali. Maka mulai saat ini kita bisa pahami istiqomah adalah amalan yang mendatangkan apanya Allah? Cintanya Allah. 2. Sama-sama yuk. Keutamaan istiqomah. Bareng-bareng. Idza maridul abdu, yuk. Sama-sama dong. Idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Nabi bersabda, orang yang ibadahnya istiqomah suatu ketika tidak mengerjakan karena sakit atau perjalanan disebut safar, maka dikala sakit atau safar tidak mengerjakan seperti yang dia biasa kerjakan, maka dikala sakit atau safar tetap mendapatkan pahala ibadah. Jelas nggak nih semua? Jelas ya? Taufik tiap pagi duha. Suatu ketika dia tidak duha, nggak jadi taufik dah kalau begitu ya. Bapak ibu semuanya apa sekarang? Duha. Tiap pagi duha. Maka dikala dia tidak duha karena sedang sakit, maka dikala sakit tetap dihitung pahala apa? Duha. Karena kemarin-marinnya tidak putus apa? Duha. Ya semuanya? Bisa dipahami nggak? Bapak Zul, Pak Anto tiap malam tahajud. Suatu ketika nauzubillah sakit nggak tahajud, maka dikala dia sakit tetap mendapatkan pahala tahajud seperti yang dia kerjakan di malam-malam sebelumnya. Nyambung nggak? Bisa dipahami? Ya, yuk bareng-bareng. Apa keutamaan istiqomah? 1, amalan yang mendatangkan apa? Yang kedua, ya Allah, mudahkan ya Allah, mudahkan ya Allah. Tetap mendapatkan pahala meskipun tidak mengerjakan. Tidak mengerjakannya karena apa tadi? Sakit dan apa? Safar. Maka orang yang biasa rutin ibadah, tidak ibadah, maka dikala dia tidak ibadah tetap mendapatkan pahala. Jelas ya semua ya? Jelas ya? Jelas nih. Tiap hari apa tadi pagi-pagi? Suatu ketika sakit atau pulang kampung di tol. Pulang kampung dia di tol nggak duha. Maka dikala di perjalanan nggak duha tetap dapat pahala duha. Karena sebelum-sebelumnya dia istiqomah apa? Duha. Jelas Pak Anto semua? Pak Zul jelas ya? Nah, coba gimana Pak Zul, Pak Anto? Jadi dikala dia apa? Sakit atau apa? Safar, dia tetap mendapatkan pahala ibadah. Benar nggak? Ibadah. Teman-teman hari ini pada puasa sunnah. Hari ini pada apa? Puasa sunnah. Suatu ketika sakit nggak puasa, tapi sebelum-sebelumnya istiqomah nggak putus puasa sunnah, maka dikala sakit tetap mendapatkan apa? Pahala. Nyambung nggak nih semua? Maka itulah dahsyatnya orang yang ibadah istiqomah. Saya pernah bahas ya, Bapak semua. Siapkan 5 sebelum 5. Masih ingat nggak? Masa muda sebelum tua. Benar ya? Sehat sebelum sakit. Manfaatkan masa kaya sebelum jatuh miskin. Manfaatkanlah manfaatkanlah masa luang sebelum sempit. Dan manfaatkanlah masa hidup sebelum mati. Ulangin ya. Muda sebelum tua. Makanya di hari kiamat yang dapat syafaat di padang mahsyar adalah dia muda ibadah. Kalau tua ibadah biasa. Setuju ya? Kalau muda ibadah
Luar biasa. Sehat? Jawab alhamdulillah. Sekarang sehatnya nih. Jangan putus duha, jangan putus tahajud, jangan putus baca Quran, jangan putus puasa sunnah. Dikala kita sakit berbaring di rumah sakit, nauzubillah, kita enggak ibadah seperti yang sehat kita ibadah, maka dikala sakit pahala terus ngalir seperti kita ibadah dikala sehat. Jelas nggak semuanya nih? Jelas. Itulah dahsyatnya apa tadi? Istiqomah. Dahsyatnya luar biasa ini. Makanya orang-orang yang sakit sebenarnya pahala terus ngalir selama dia sehat, nggak putus ibadah itu. Sekarang sehat ya? Ya, sekarang sehat kan? Ya. Sekarang sehat, jangan putus ibadahnya. Maka keutamaan istiqomah dikala dia sakit atau safar tetap dihitung pahala. Tiap malam tahajud, nanti malam ketiduran, dihitung pahala nggak? Cuma niat aja, nggak dihitung pahala tahajud. Kenapa? Karena nggak mengerjakannya ketiduran. Yang dihitung pahala tidak mengerjakannya bukan karena ketiduran, tapi karena apa? Sakit dan apa? Safar. Jelas, Dik? Saya ulangi lagi ya. Orang yang ibadah, orang yang istiqomah mendatangkan cintanya siapa? Allah. Taufik. Dia pagi duha. Nah, daya. Dikala Taufik pagi duha, suatu ketika sakit enggak duha, maka dikala sakit dapat pahala duha. Karena dikala sehat istiqomah. Jelas semuanya? Jelas semuanya ya. Nah, jadi kalau begitu apa amalan yang dapat pahala meskipun sakit atau safar nggak mengerjakan? Satu. Kedua, tidak mengerjakan karena apa? Sakit. Yang ketiga, tidak mengerjakan karena apa? Jadi kalau tidak mengerjakan karena ketiduran, nggak dapat. Jelas ya semua ya? Ketiga, apa dahsyatnya istiqomah? Surat 41. Nah, surat 41 ayat 30. Ustaz Kawan, saya pengen dengar suara antum nih, suara yang apa tajwidnya Masya Allah. Yang terjemahkan Taufik ya, Pi. Nah, coba tolong mikir Pak Antum apa kok mikrofonnya ya, maaf Pak Anto ya. Taufik ini, Ustaz. Taufik ini. Ustaz ya, silakan. Ya. Surah 41 ayat berapa? 30. Surahnya 41, apa nama surahnya? Fussilat. 41 ayatnya berapa tadi? 30. Surahnya 41 ayatnya 30. Sudah belum? Sudah. Nah, di foto ayat ini Pak. Kalau di handphone di screenshot ya. Ini di foto ya. Yuk, silakan. Ustadz silakan. Kita baca apa kita mendengarkan Ustadz Wawan menerjemahkan, membaca, entar Taufik yang menerjemahkan. Ya, silakan. Sudah belum? Sudah? Yuk, silakan. Alhamdulillah, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Sini semuanya deh. Pak Zul semua, Pak Anto. Orang yang ngerti jahitannya bagus itu adalah tukang apa? Tukang apa? Orang yang mengerti bacaan Qur'annya bagus apa enggak, dia yang ngerti kan? Maka ini pertahankan. Pak Anto semoga bisa jadi ustadz kantor ini juga belajar Quran. Saya tidak mengada-ada, ini tajwidnya, fasihnya Masya Allah. Ya, sungguh Masya Allah. Ini pertahankan nih, dijaga nih. Ya, jadi fasohanya, tajwidnya ini dipertahankan. Makanya Ustadz Wawan semoga menjadi pembimbing buat teman-teman hal bacaan Quran. Ya, semoga ya, insya Allah jadi barokah kantor ini semuanya. Masya Allah, luar biasa. Silakan. Ustadz Taufik, Ustadz Taufik, ya Allah, Pak Taufik, nah, silakan Pak Taufik pakai mikrofonnya, suaranya ya, silakan. Ya,
Maaf ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, atau asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Dia bersaksi tiada Tuhan selain siapa? Allah. Dan dia bersaksi Nabi Muhammad utusannya siapa? Allah. Teruskan lagi. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Sini deh. Meneguhkan Pendirian. pendirian, enggak goyang. Coba lihat ke Qur'annya, jangan terjemah ya. Lihat ke Qur'annya, jangan terjemah. Inna, sesungguhnya Allah ingin menekankan kalimat berikutnya. Alladzina, yang qalu, mengatakan Rabbunallah, Tuhannya siapa? Allah. Summa, kemudian istaqomu. Bisa diam? Sini deh. Istaqomu, lurus, enggak goyah, ibadahnya lurus. Saya mengenalnya dengan sebutan Kalau terjemahannya itu meneguhkan pendirian. Tapi kalau saya mengartikan dan banyak pendapat ulama, saya mengutip dari pendapat ulama, itu apa? Istiqomah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhannya siapa? Ibu bapak, sini ya. Asyhadu alla ilaha illallah kan ucapan lisan saya. Benar ya? Ucapan apa ini? Apakah ibadah hanya dengan diucapan? Enggak, tapi harus action. Gerakin jawari, gerakin anggota tubuh. Saya menggerakkan tubuh, teman-teman menggerakkan tubuh, bangun nanti malam menggerakkan tubuh. Tapi gerakan tubuhnya itu enggak sesekali, tapi continue. Namanya apa? Meneguhkan pendirian. Maka mendekatkan diri kepada Allah tidak sesekali, tapi continue, enggak putus. Namanya meneguhkan apa? Berarti kalau begitu kan apa? Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhannya siapa? Lalu ibadahnya apa? Apa yang terjadi orang yang ibadahnya istiqomah? Teruskan deh, silakan. Maka malaikat akan turun kepada mereka. Jadi orang yang setiap malam tahajud, setiap Senin Kamis puasa, setiap kali dia duha, maka yang menyertai dia ada manusia, ada makhluk selain manusia. Siapa? Kalimatnya malaikat, berarti banyak, lebih dari 3. Maka Pak Anto, Pak Zul tiap malam tahajud ada malaikat yang menyertainya. Jelas ya? Orang-orang yang istiqomah siapa yang menyertai? Orang istiqomah yang menyertai malaikat, makanya ucapannya juga beda, pandangan wajahnya juga beda, dan pola pikirnya nggak buruk sangka. Dan kalau kita ada di sebelahnya kita tenang, memandang wajahnya kita teduh loh hati kita. Kenapa? Ada malaikat yang menyertainya. Insya Allah saya mengundang teman-teman, hati saya jadi teduh insya Allah, karena didampingi sama siapa? Kok nggak semangat? Karena didampingi siapa? Maka disertai sama malaikat, karena ibadahnya apa? Orang yang disertai malaikat aura wajahnya beda, hatinya suci, ucapannya nggak ketus, nggak nyinggung perasaan orang, dan kalau di sebelahnya tenang, kalau dia bicara menyentuh hatinya. Siapa dia? Dialah orang-orang yang disertai malaikat. Jangan gua banget itu, bukan ya. Berarti kalau gitu apa? Itu adalah orang-orang yang tadi maka orang yang istiqomah disertai siapa tadi? Malaikat. Orang yang istiqomah disertai siapa? Malaikat. Tulis ya, sini. Orang yang istiqomah tadi apa? Dicintai siapa? Allah. Yang kedua, orang yang istiqomah dapat apa? Pahala. Meskipun tidak, karena apa tadi? Sakit atau apa? Safar. Sini Bapak Ibu, lihat whiteboardnya sebentar, tidak tulis dulu ya. Yang ketiga, orang istiqomah, surahnya apa? Fusilat. Ayatnya berapa? 30.2. Maaf sini, maaf. Bapak semuanya. Surah apa nih? Fusilat. Ayat berapa? 1. Orang yang istiqomah didampingi malaikat. Bukan Israel, itu pencabut nyawa. Jangan takut, ini rahmat ini ya. Apa tadi? Malaikat apa? Bukan apa? Israel. Teruskan lagi, Taufik. Yang kedua, Taufik.
Orang-orang yang ibadahnya apa? Istiqomah. Silakan Taufik. Silakan. Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih. Ucapan siapa ini? Malai. Jadi orang yang ibadahnya istiqomah tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Maka kegelisahan hati, gundah gulana, was-was, dan sekarang disebutnya galau. Obatnya apa? Sholat. Ya Allah mudahkan jamaah ya Allah, Pak Anto, subhanallah, berkahi jamaah ya Allah. Apa obatnya? Istiqomah. Maka orang yang maaf Pak, itu rokoknya kelihatan, taruh lagi, dipendamkan dikit ya. Ya Allah, yang merokok semoga berhenti merokok ya Allah, amin ya Allah. Semoga ya Allah merokoknya berhenti ya Allah, amin. Semoga yang berhenti merokok berangkat umroh ya Allah, dibayarin Pak Anto dengan Pak Zul ya Allah, amin. Saya nggak merokok, alhamdulillah. Bang siapa Pak? Siapa Pak? Hah? Siswanto. Oh. Semoga bisa mengurangi ya Pak. Setidaknya berhenti ya. Teruskan lagi nggak nih? Nah, saya baru kali ini jarang-jarang lagi ceramah ada rokok muncul, sampurna mile. Nah, ngaji lagi ya. Orang yang istiqomah didampingi siapa tadi? Malai. Yang kedua tidak ada rasa apa? Takut. Sini teman-teman semuanya. Takut urusan dunia, takut urusan akhirat. Nggak punya pegangan hidup. Dia goyang menghadapi masalah lepas kontrol, lepas kendali. Kenapa? Nggak kuat keimanannya. Kenapa? Karena nggak istiqomah. Orang yang istiqomah, sebenarnya semua manusia pasti punya masalah. Nah, benar kan ini? Kalau nggak punya masalah, kapan Ustaz? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Memang hidup ini adalah penuh dengan ujian. Di kuburan aja ada ujian. Pertanyaan Munkar dan Nakir, kapan bebas dari ujian senang-senang terus? Surga. Makanya manusia kalau nggak siap nerima ujian, mati aja. Nah, semua pasti punya ujian, semua pasti punya masalah, tapi tingkat penyelesaian masalah tergantung dari tingkat kualitas keistiqomahannya. Orang-orang yang istiqomah disertai malaikat dan dapat bantuan dari malaikat untuk menyelesaikan masalahnya. Masalah dunia, rumah tangga, masalah dengan teman, masalah dengan kantor, memang diselesaikan, tapi dibantu. Sama siapa dia? Maka yang kedua, orang yang istiqomah tidak ada apa tadi? Was. Tidak ada rasa takut. Dan apa tadi? Dan sedih. Ketiga, silakan Taufik. Ketiga, orang yang istiqomah. Silakan Taufik. Dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang dapat kabar. Dapat apa? Kabar apa, Pik? Surga. Sini semuanya. Pasis semua, maaf ya. Orang yang istiqomah, dia dapat kabar, nih. Di garis bawah ya. Orang yang istiqomah dapat kabar apa? Surga. Orang yang istiqomah dapat kabar surga. Udah dibahas belum kemarin, Pak Anto? Belum ya? Belum Pak Ustaz. Kemarin sunah banyak kan. Beda majelis ya. Beda majelis Pak Ustaz. Bukan majelis Pak Ustaz. Ya Allah ya Rahman. Bukannya udah dibahas di sini ya? Belum. Nggak, potongan ini udah belum? Agak ada. Orang yang istiqomah, nih dasarnya nih. Dapat kabar apa? Surga. Pak, Bu, tolong jawabnya semuanya. Pasti. Sekarang tahu nggak? Sekarang nih, kita surga atau neraka? Enggak. Sekarang tahu nggak? Kapan taunya surga atau neraka? Orang yang istiqomah dikasih kabar surga. Masya Allah, luar biasa ini. Jangan putus ibadah teman-teman. Awal waktu istiqomah, hijrah menuju ke arah yang baik. Dia dapat kabar surga. Kapan Ustaz? Jawabannya surah 16 ayat 32. Surah berapa tadi? 16 ayat 32. Maaf Ustaz Wawan, tolong diinikan. Kita dulu lah, baca Quran dulu, dan Ustaz Wawan yang keduanya. Yuk sama-sama. Surah berapa tadi? Surah 16 ayat berapa? 32. Tolong ya, baca kita bareng-bareng biar barokah. Barangkali ada yang belum baca Quran. Sudah belum? Sudah pikir-pikir? Pasis, tolong terjemahkan pasis. Dapat sudah? Dapat surah An-Nahl. Yuk,
angkat suaranya, ikuti saya. Nanti Ustadz Kawan yang kedua. Ya bareng-bareng ya. Ikut saya dulu. Mau tajwid jelek yang penting baca Quran. Surahnya 16 ayat berapa tadi? 32. Siapa yang pakai jaket kuning? Saya lupa. Ibrahim Al-Ihsan. Ihsan. Sebelah kanannya Pak Ustaz Heri. Heri. Ya, sama-sama. Angkat suaranya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. A'udzu billahi. Saya dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini biar baca Quran ya. Alladzina tatawaffahumul malaikatu Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin thayyibin yaquluna yaqulun salamun alaikum salamun alaikum salamun alaikum salamun alaikum alaikum udkhulul jannata alaikumul jannata bima kuntum ta'malun. bima kuntum ta'malun. Silakan Pak Ustadz Wawan, tolong bantu. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masya Allah. Lihat di Qurannya ya. Qurannya alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Satu. Apa tadi? Satu. Thayyibin. Thayyibin. Kedua. Yaquluna, ada kan? Salamun alaikum. Apa yang kedua? Salamun alaikum. Yang ketiga, udkhulul jannah. Nah, coba lihat ke whiteboard yuk, sama-sama. Saya geser sini deh. Lihat ke whiteboardnya yuk. Tolong lihat ya. Ada 3. Surah apa tadi? An-Nahl ayat berapa? Ya, Pasis, Pak Zul. Sini ya. Pertama apa? Sini. Toy. Nah, tulisan saya bagus apa jelek? Nah, ya udah, ya Allah sabar ya Allah. Apa tadi? Thayyibin. Apa? Yang kedua salamun. Assalamualaikum. Yang ketiga jannah. Yuk, sama-sama deh sini deh. Yuk, Pak Heri semua dicabutnya dalam yang pertama Thayyibin. dapat ucapan Assalamualaikum. jannah. Silakan Pak Sis terjemahkan angkat suaranya. Yaitu Angkat suaranya. Bismillah dulu. Silakan. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik. Baik. Bahasa Arabnya apa? Qurannya apa? Thayyibin. Nih sini deh. Apa ini? Makanya ada laki-laki namanya Bang Thayyib. Nggak pulang-pulang. Itu nggak pulang-pulang. Ya, thayyibin apa? Baik. Teruskan lagi. Mereka para malaikat mengatakan kepada mereka, salamun alaikum. Gini nih. Dia lagi sekarat. Kata pencabut nyawa, salamun alaikum. Keselamatan untuk engkau. Kedamaian untuk engkau. Kebahagiaan untuk engkau. Kan kalau kita ketemu assalamu itu doa. Saya ya semuanya dicabutnya pelan sambil mengatakan salamun alaikum. Keselamatan buat engkau. Teruskan lagi sih, Pasis. Masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan. Sini deh semuanya. Pak Hari semua kata malaikat, masuklah engkau ke dalam surga. Dia sudah meninggal belum? Jangan ragu. Proses. Sakaratul dicabutnya. Nih sama-sama. Dicabutnya
Thayyibin. Sambil mengatakan Assalamualaikum. dapat kabar Surga. bareng-bareng. Sudah meninggal belum dia? Sudah. Belum. Assalamualaikum. Pak Zul sudah meninggal belum? Sudah meninggal. Allah mudahkan ya Allah. Jamaah ya Allah. Ulangin pasis pelan-pelan, ulangin pasis. Pelan-pelan ya, angkat suaranya. Dari awal ya, silakan. Yaitu orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat, Ketika tatawaffa. Ketika apa diapakan? Wafatkan. Terus diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik. Mereka para malaikat mengatakan, nggak mungkin kepada orang jenazah yang sudah nggak berfungsi, nggak ada ruhnya. Berarti dia masih ada apanya? Proses apa nih? Proses apa? Ini panjang ya. Dari bawah terus naik. Ini proses nih dia. Masih ada ruhnya dalam jasadnya, cuman proses mau keluar. Salamun alaikum. Terus? Salamun alaikum, Lalu masuklah ke dalam surga. dia dapat kabar apa ini? Kalau begitu surga atau neraka sudah diketahui pada saat apa? Sekarang tahu nggak surga neraka? Enggak, karena belum apa sekarang ini? Belum mati. La ilaha illallah. Karena belum apa tadi? Belum sekarang. Jadi kalau begitu surga atau neraka sudah diketahui pada saat apa? Jadi ada manusia yang dapat kabar surga ketika sedang sekarat. Ibu dapat kabar dari suami, Bu, bapak dapat rezeki nih, besok bapak transfer ya ke rekening ibu 75 juta, terserah buat ibu, apapun terserah. Senang nggak? Wajah bagaimana? Bersinar kan, berseri kan? Itu baru dapat transferan suami. Ini dapat kabar apa? Dia ketakutan dapat kabar surga. Senang apa enggak? Ekspresi wajah berubah. Jadi apa? Senyum. Kenapa dia berubah menjadi senyum? Karena dia dapat kabar apa tadi? Karena dia dapat kabar surga. Makanya ketika kita melayat atau takziah, kita buka penutup mukanya, wajahnya apa? Tersenyum. Kenapa jenazah tersenyum? Karena dapat kabar apa dia? Kenapa dapat kabar surga? Orang-orang yang istiqomah, sini, didampingi siapa? Orang-orang yang istiqomah tidak ada rasa apa? Takut dan apa? Dan orang-orang yang istiqomah dapat kabar apa? Surga. Coba lihat deh ke tangan saya ya. Ya, sini. Ini istiqomah, ini orang lagi sekarat. Dalilnya Quran surah 40 ayat 41 ayat 30, An-Nahl ayat 32. Sini ya. Orang yang istiqomah, satu, disertai malaikat. Ini yang ayat ini. Benar apa enggak? Orang yang istiqomah disertai siapa? Yang kedua tidak ada rasa apa? Dan yang ketiga dapat kabar apa? Sini deh saya, paham semuanya. Ini kan kabar surga nih. Apa amalannya? Ini. Ada manusia yang diwafatkan thayyibin. Sambil mengatakan salam alaikum. Dapat kabar surga. Ini dapat kabar surga, dapat kabar surga. Maka orang yang sedang sekarat dapat kabar surga karena ini. Karena ibadahnya apa? Maka orang yang ibadahnya istiqomah lagi sekarat diperlihatkan surga. Di dalam hadis bukan dapat kabar surga, tapi kalau dalam hadis ini loh tempat tinggalmu di surga nanti. Diperlihatkan. Maka ada manusia yang sudah tahu tempat tinggalnya di surga lagi sekarat. Dialah yang tidak putus ibadahnya, kontinu sampai akhir hayatnya. Bisa dipahami ya semuanya nih? Jelas ya? Jadi orang yang ibadah istiqomah, coba ulangi pasis. Pertama, enggak, ke tangan saya. Ini istiqomah, ini An-Nahl. Ini pusat, ini An-Nahl. Satu, orang istiqomah, pasis. Didampingi malaikat. Kedua, dan sedih. Nah, yang ketiga, Jaminan surga. bagaimana? Dapat kabar surga. Dapat kabar surga. Berarti dia dapat kabar apa ini? Surga. Yang ini, dicabutnya Thayyibin. Dapat ucapan salamun, dapat kabar surga. Maka pengen dapat kabar surga di sini. Ini sama nih kabar surga. Kabar surga harus apa? Istiqomah. Jelas semua Pak Zul, jelas ya? Bisa dipahami ya? Jadi orang yang ibadahnya istiqomah lagi sekarat dapat kabar apa? Surga. Dan umumnya orang meninggal sesuai kebiasaan. Maka berapa banyak orang yang lagi baca Quran
terkhusus surah Tabarok Al-Muluk 67, maka meninggal dunia. Karena kata istrinya, kebiasaannya selalu baca Quran surah apa? Al-Muluk sebelum tidur. Maka kalau begitu jaga ibadah biar apa? Istiqomah. Sampai sini ya pasti bisa. Ya, izin mau tanya yang berkaitan dengan yang tadi, apakah yang meninggal itu, yang istiqomah itu dikategorikan husnul khotimah atau bukannya? Masya Allah. Maka orang-orang yang ibadahnya istiqomah, apakah kategori meninggal dunianya husnul khotimah? Maka kalau dari ayat ini kita padukan, maka dia meninggal dunianya husnul khotimah. Karena amalannya istiqomah. Dah, tolong jawab ya. Berat nggak? Istiqomah. Berat nggak? Berat. Berat Azul? Berat. Ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kedua, zikir. Sini. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dua ya. Enggak apal Ustaz. Angkat tangan, ya Allah saya malas tahajud, berikan saya semangat ya Allah. Jadi harus apa nih? Doa. Kalau nggak doa nggak bisa, susah. Maka kalau begitu kita bisa jadi istiqomah karena pertolongannya siapa? Allah. Kedua, orang yang istiqomah di samping doa, gimana caranya? Harus kendalikan hawa nafsu. Dan ini yang berat nih. Ya benar apa enggak ya? Ini yang berat. Lagi asyik mainkan handphone, ada berita penting, tiba-tiba azan zuhur dikumandangkan. Ini berat ini. Makanya kalau begitu ibadah istiqomah harus dibiasakan. Diapakan tadi? Tiga. Pertama doa, kedua kendalikan apa? Dan yang ketiga lingkungan. Apa? Lingkungan. Kalau lingkungannya baik akan ke bawah baik. Kalau lingkungannya enggak baik, enggak mustahil akan ke bawah apa? Tidak baik. Makanya orang yang sudah berhenti merokok bergaul lagi dengan para perokok, enggak mustahil merokok lagi. Lingkungan itu mempengaruhi. Tiga ya. Pertama, orang istiqomah harus banyak apa? Doa. Yang kedua harus kendalikan apa? Dan yang ketiga yang mendukung apa tadi? Lingkungan. Maka tiga ini sungguh luar biasa. Saya lupa nih, ya Allah, saya lupa nih waktunya ya, mepet sekali. Nih, saya sini deh, ke saya ya. Man sarrahu ayastajiballahu inda syada'id wal qurbi. Barang siapa yang ingin doanya dikabul ketika dia lagi susah, falyuksirid doa firroho, maka banyaklah dia berdoa dikala senang. Umumnya manusia minta dikala apa? Susah. Ya, tapi ketika senang lupa. Maka berapa banyak manusia? Makanya di sini saya tulis apa? Di sini adalah sifat manusia. Susah ingat, senang lupa. Gimana? Susah senang apa? Maka di sini mengatakan, yuk sama-sama. Ta'arraf ilallahi firrokhoi. Kenalilah Allah dikala senang. Maka Allah juga akan mengenali kita dikala apa? Susah. Nah sekarang berarti kalau begitu orang yang ibadahnya istiqomah, dia bukan hanya dikala susah, dikala senang pun dia nggak putus ibadahnya. Orang yang istiqomah sungguh luar biasa. Jaga keistiqomahan kita. Jangan putus puasa sunnahnya, jangan putus puasa sunnahnya, tahajudnya. Insya Allah kita kategori orang-orang yang istiqomah. Sudah masuk azan maghrib Pak Anto. Ya Allah, tuh udah di miskol sama istri saya nih. Yuk, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma laka suntu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puasa Pak Taufik. Masya
Allah.